Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, kita kupas tuntas sumber-sumber yang udah Anda bagikan. Kali ini fokusnya dari transkrip Yahoo Finance nih. Ada soal pasar terbaru, isu The Fed, pendapatan bank, sampai pergerakan dolar AS. Jadi misi kita hari ini mau coba saring intinya lah ya, biar paham denyut pasar sama isu ekonomi penting sekarang ini. Langsung dari sumbernya. Kita lihat rangkuman pasar, terus ada drama The Fed, sinyal dari bank, sama nasib dolar. Oke, kita mulai aja, Ship. Nah, pasar kemarin kan ditutup lumayan solid ya sebetulnya. Dow, S&P 500, Nasdaq, hijau semua. Walaupun emang sempat ada goyangan sedikit lah di tengah sesi. Sektor kesehatan, XLV, itu kelihatan mimpin ya, naik lebih dari 1%. Sementara energi agak ketinggalan. Terus ada beberapa nama kayak Tesla, Johnson & Johnson juga naik lumayan, 3,5% sama 6%. Tapi di sisi lain ada ASML malah anjlok tuh dalam juga lebih dari 8%. Nah di tengah pasar yang lagi ngumatin ini, muncul nih drama politik yang agak ganggu fokus investor ya. Soal ketua The Fed, Jerome Powell. Ada kabar kan katanya Presiden Trump hampir mecat dia. Walaupun ya Trump sendiri terus ngebantah sih. Tapi ini cukup bikin pasar gimana ya? Bereaksi gitu. Betul. Reaksinya lumayan terasa memang, meskipun indeksnya akhirnya pulih lagi ya setelah ada bantahan itu. Tapi yang menarik itu komentar dari analis Ed Yardeni. Dia bilang tekanan Trump ke The Fed ini agak aneh gitu. Kan masa jabatan Powell itu baru selesai Mei tahun depan ya. Jadi Yardeni mempertanyakan kenapa kok buru-buru mau nurunin suku bunga sekarang? Menurut dia sih ekonomi AS sebenarnya baik-baik aja. Dia malah pakai istilah kondisi nirvana, Anda tahu. Nirvana, maksudnya gimana tuh? Iya, nirvana. Maksudnya kondisi yang udah ideal gitu loh. Pengangguran rendah di 4,1%, terus inflasi juga udah dekat target 2%. Jadi ya pertanyaannya ngapain diintervensi sekarang gitu. Yardeni malah skeptis bakal ada penurunan suku bunga tahun ini. Prediksinya none and done, nggak ada sama sekali. Wah, pandangan Yardeni ini menarik juga ya. Jadi kayaknya semua kebisingan politik ini mungkin agak berlebihan ya kalau fundamental ekonominya emang sekuat itu katanya. Ini kayak menantang narasi pasar yang selama ini fokus banget sama langkah The Fed berikutnya, kan? Tepat. Jelas banget ini nunjukin betapa pasar itu sensitif ya sama isu politik dan juga spekulasi kebijakan moneter. Betul sekali. Satu rumor aja, bisa langsung bikin volatil. Dan sensitivitas ini juga kelihatan pas kita lihat sektor lain. Kayak sektor perbankan mungkin ya. Sumber kita kan nyebut Anton Schutz dari Manden Capital. Dia lihat kondisi pendapatan bank secara umum cukup baik katanya. Kualitas kredit terkendali, terus yang lumayan penting nih, aktivitas merger dan akuisisi atau M&A mulai hidup lagi. Contohnya ada kesepakatan Huntington akuisisi Veritex. Nilainya hampir $2 miliar. Nah, implikasinya ini yang patut Anda perhatikan nih. Ada semacam indikasi kalau deregulasi itu mungkin bikin proses M&A jadi lebih cepat. Huntington itu nargetin akuisisinya selesai cuma dalam 3 bulan. Waktu yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya lah belakangan ini. Oh, cepet banget ya 3 bulan. Iya, cepat banget. Kalau ini jadi tren, bisa jadi kita bakal lihat lebih banyak konsolidasi lagi di sektor perbankan. Ditambah lagi, modal bank kan kuat ya sekarang, jadi bisa balikin modal lebih banyak ke pemegang saham. Schutz malah nyebut beberapa nama kayak FB Financial, FBK kodenya, sama Equity Bank Shares, EQBK. Itu contoh yang mungkin menarik buat Anda kalau cari bank yang dianggap jago lah dalam eksekusi M&A. Oke, jadi M&A yang mulai jalan lagi ini bisa jadi semacam sinyal positif ya, soal kepercayaan diri di sektor perbankan gitu, yang sering jadi cerminan ekonomi secara luas kan? Bisa jadi begitu. Kesehatan perbankan sama aktivitas korporasinya itu sering jadi barometer penting memang. Ini agak kontras ya sama dinamika yang kita lihat di dolar AS. Betul, sumber kita tadi nyebut dolar itu ngalamin paruh pertama tahun terburuk dalam 50 tahun lebih ya. Gila juga. Tim Baker dari Deutsche Bank yang dikutip juga kan, dia ngaitin tekanan di dolar ini salah satunya ya gara-gara rumor pemecatan Powell tadi. Analisis Baker sebenarnya lebih dalam lagi sih. Dia argumennya gini, ini tuh bukan lagi sekedar soal beda suku bunga aja. Ketidakpastian politik di AS, termasuk ya isu tarif itu, mulai bikin investor jangka panjang mikir ulang soal eksposur gede mereka ke aset-aset AS. Baker nyebutnya ada potensi pergeseran rejim, semacam perubahan fundamental gitu cara investor ngelihat AS. Pergeseran rezim, oke? Iya. Nah, di sisi lain, Eropa, apalagi Jerman kan ada stimulus fiskal yang dimajuin.
mulai kelihatan jadi alternatif. Ini yang bisa neken dolar secara lebih struktural gitu. Menariknya lagi, Becker juga bilang sinyal pasar falas yang biasa kita pakai mungkin lagi nggak berfungsi seperti biasa saat ini. Kalau soal Trump, fokusnya dia mungkin lebih ke tarif sama investasi domestik ya, bukan secara spesifik pengen dolar lemah atau kuat. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita, kelihatan ada beberapa poin ya. Pasar saham kayaknya lumayan tangguh nih ngadepin gejolak politik. Terus ada perdebatan panas soal arah The Fed versus data ekonomi realnya. Ada juga sinyal optimisme dari sektor bank lewat M&A, dan landscape yang berubah buat dolar AS gara-gara ketidakpastian domestik sama dinamika global. Nah, ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan ya. Dengan semua ketidakpastian politik sama pergeseran global yang kita diskusikan ini, gimana Anda secara pribadi mulai mengevaluasi ulang strategi investasi Anda? Sinyal apa sih di luar hebohnya berita harian itu yang menurut Anda paling krusial buat diperhatikan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.